Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wala umur dunya wa ala alihi washabihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya lah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang memberkah ini. Salawat dan marilah bersama kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Alhamdulillah, saya panjatkan kita kepada teman-teman semua dan terutama yang kami hormati Ustadz Muhammad Amri Arsyid selaku pemateri pada hari ini dan teman-teman yang telah hadir. Semoga dengan hadirnya kita semua di room ini, walaupun dalam virtual, dapat menjadikan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita beranjak ke materi inti, alangkah baiknya kita membuka acara karim ini membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita kepada saudara-saudara Fadlur Rahmat. Dengan ini kami persilahkan. Ya, tes. Iya, baik. Bagaimana moderator? Suara saya? Didengar, jelas. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basar ينقض إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadlur Rahmat yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat memberikan dalam kegiatan karir kita kali ini. Selanjutnya, marilah kita menuju kepada materi inti dengan tema kepemimpinan ala Rasulullah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Amri selaku Direktur PT Aisera Marioga. Baik, dengan hadirnya pemateri kita pada hari ini, untuk saya memberikan kesempatan kepada Ustadz kita memberi materi pada hari ini. Baik Ustadz, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam media virtual, tidak bertatap muka langsung. Tapi insya Allah mudah-mudahan segala niat kita, insya Allah segala upaya yang kita lakukan dalam majelis virtual ini diberi ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran pahala, dan juga insya Allah mudah-mudahan ya, bisa menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti insya Allah. Mudah-mudahan juga dengan senantiasa mengingat Allah dalam majelis ini, kita akan mendapatkan doa dari para malaikat dan terhitung sebagai orang-orang yang duduk dalam majelis yang mendapatkan doa dari malaikat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, insyaallah qudwah dan uswatun hasanah yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya, sunnah-sunnahnya insyaallah sekuat tenaga ya, sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kita tetap istiqomah ya, mengikuti beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membahas mengenai topik pimpinan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah sebuah tema yang sangat baik ya, kalau kita melihat khususnya ya kita sebagai mungkin sebagai mahasiswa ya yang akan mempersiapkan diri kita menjadi calon pemimpin ya, baik itu pemimpin di skala daerah ya atau mungkin organisasi, mungkin juga ke skala kepemimpinan nasional insya Allah di masa yang akan datang. Ya tentu kita harus mencari sebuah contoh ataupun juga figur ataupun juga sosok yang layak untuk dijadikan sebagai panutan
sebagai seorang pemimpin yang baik. Dan tentu kita sebagai umat Islam, ya, suri teladan itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain bahwa yang patut kita jadikan sebagai contoh atau suri teladan itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak ada lagi mungkin contoh yang terbaik, ya, kecuali contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istilahnya worth it lah ya untuk kita ikuti, untuk kita contoh bagaimana karakteristik kepemimpinan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya ingin men-share slide, bisa nggak ya? Silahkan. Kalau saya, Iya, bisa start. bisa ya? Iya. Oke, baik. Udah kelihatan? Iya, kelihatan Ustaz. Sudah terlihat ya? Iya. Baik. Daftar pokok pikiran ataupun juga daftar materi ya yang ingin saya berikan pada malam hari ini paling tidak ada 3. Yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami makna kepemimpinan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW sangat efektif dalam mempengaruhi atau menginfluence umat manusia sehingga dakwah Islam ini menyebar sangat cepat ya dalam tempo yang relatif sangat singkat. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi rahasia kepemimpinan beliau atau rahasia pemimpin yang bisa menginspirasi kita ya yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin memberikan gambaran bahwa seringkali kita kurang bisa membedakan antara pimpinan di sebuah organisasi dan leader itu sendiri gitu ya. Ya, banyak orang yang merasa bahwa kalau dia itu ketua sebuah organisasi maka dia itu adalah leader. Padahal secara pengertian ya belum tentu seorang ketua organisasi atau ketua kelas ataupun juga ketua atau kepala di sebuah institusi kemasyarakatan itu adalah leader, belum tentu. Karena ya bisa jadi dia menjadi ketua tapi tidak menjadi panutan dari masyarakat ataupun juga pengikutnya. Contoh kasus pernah di sebuah perusahaan ada seorang pemimpin ataupun juga manajer ya di sebuah perusahaan itu akan melakukan lembur ya di organisasi yang dia pimpin ya. Kemudian dia menyampaikan kepada seluruh bawahannya bahwa mohon agar semua bisa lembur ya hari itu ya. Padahal waktu itu bertepatan dengan weekend ya. Weekend di mana masing-masing bawahannya tentu sudah punya agenda dengan keluarga. Nah, sang manajer ini meminta supaya kalau bisa kita lembur hari ini gitu ya. Kemudian semua bawahan ini saling berbisik satu sama lain gitu. Entah apa yang mereka perbincangkan, yang jelas ya saat itu tidak ada jawaban spontan dari bawahan sang manajer ya. Yang ada terdengar bisik-bisik gitu. Kemudian manajer tersebut melakukan konfirmasi ya. Gimana? Bisa nggak gitu? Masih tetap senyap, tidak ada jawaban. Ya, sampai akhirnya salah seorang dari karyawan dia atau bawahan dia muncul ke depan dan kemudian menanyakan kenapa kita harus lembur ya hari ini gitu. Kemudian dijelaskan oleh manajer bahwa sang manajer menjelaskan bahwa kita punya target yang harus dicapai pada hari ini. Lembur pada hari ini sangat menentukan bagaimana kinerja dari organisasi dan seterusnya. Kemudian sang manajer ini mengajak orang yang tadi muncul ya untuk keluar dan berbicara ya. Kemudian berbicara sebentar ya, terlihat
pembicaraan sangat serius untuk kemudian sang leader kembali ya masuk, sang manajer kembali ke dalam ruangan ya. Kemudian dia mempersilahkan orang tadi untuk bicara kepada teman-temannya yang lain. Kemudian si orang tadi ini kemudian menyampaikan bahwa ya perusahaan sedang membutuhkan kita, ya silahkan bagi rekan-rekan yang bersedia untuk lembur pada malam hari ini, tolong daftarkan ke saya sendiri akan lembur gitu. Dia tekankan seperti itu. Maka spontan mayoritas dari tadi karyawan yang lain itu menyatakan, oke, kalau gitu kita juga lembur gitu. Ya. Dari sini bisa dilihat ya perbedaan antara manajer dan leader. Ya, mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa ya manajer meskipun dia sebagai pimpinan di organisasi tersebut, tapi ternyata tidak mampu menggerakkan anggotanya atau followersnya, ya, tidak mampu menggerakkan anggotanya atau orang yang dipimpin untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Sedangkan salah seorang yang mungkin dia bukan seorang manajer, ya jabatannya bukan seorang manajer, ya bisa jadi dia juga karyawan biasa, ya dengan apa yang dia sampaikan justru efektif mempengaruhi karyawan yang lain yang spontan kemudian mengatakan kesiapannya untuk lembur setelah mereka mengkonfirmasi bahwa si orang tadi ini juga siap untuk lembur. Nah, kalau begitu yang mana nih yang leader? Apakah si manajer atau si orang tadi? Ya clear ya. Kita bisa melihat bahwa ya the real leadernya itu adalah si orang tadi, bukan manajer. Nah, apakah ada di sebuah perusahaan seorang manajer sekaligus sebagai leader? Tentu ada, ya. Dia sebagai manajer sekaligus sebagai leader. Dia sebagai manajer sekaligus sebagai pimpinan karena dia mampu untuk memberikan pengaruhnya kepada orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin di tempat kita, di organisasi kita pun juga di kampus, seringkali kita mendapatkan kondisi semacam ini, di mana mungkin ada ketua ketua senat atau ketua BEM atau apa gitu ya. Ya meskipun jabatan dia sebagai ketua, tapi saban kali ada kegiatan atau ada program yang harus melibatkan anggota senat ataupun juga anggota organisasi, dia harus bicara pada seseorang dulu untuk kemudian bisa ya mempengaruhi ataupun bisa menyampaikan objektif dari agenda yang akan dilakukan kepada tim membernya agar efektif ya banyak yang ikut acara tersebut ya. Karena kalau tidak ya pada saat orang tahu oh dia nggak ikut ya, maka mungkin orang lain juga nggak akan ikut karena dia adalah real leader ya, the real leader yang kemudian mampu memberikan pengaruh kepada yang lain. Nah, kemudian bagaimana kita memahami ya makna kepemimpinan itu sendiri ya. Nah, saudara sekalian ya, kalau kita melihat banyak sekali definisi yang terkait dengan pemimpin ya, banyak sekali definisi yang terkait dengan pemimpin. Tapi yang pasti pemimpin atau leader itu adalah seorang yang mempengaruhi orang lain untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang diinginkan olehnya. Jadi kita biasa mendengarkan ungkapan bahwa ya seorang leader itu adalah orang yang selalu diikuti gerak-geriknya, selalu menjadi panutan ya. Walaupun mungkin posisi dia sama dengan yang lain. Maka pada saat seseorang itu mampu ya tampil kemudian mengarahkan orang lain untuk bergerak ke arah tujuan ataupun juga objektif yang ingin dia capai, maka dia adalah leader. Maka dia adalah seorang leader. Tetapi jika kemudian ada seorang yang tampil ke depan, ya, berperilaku seolah dia sebagai pemimpin, tetapi kemudian setiap omongan atau tindakan yang dia lakukan tidak mendapatkan respon ataupun juga tidak diikuti oleh anggota yang lain, maka kita tidak bisa mengatakan dia seorang leader atau pemimpin. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pemimpin itu harus mempunyai visi sendiri, harus punya cita-cita sendiri, dia harus mampu ya mendefinisikan
apa yang dia inginkan untuk kemudian mengkomunikasikan kepada orang yang dia pimpin kemana arah yang ingin dia tuju. Nah, karena hanya dengan cara begitu kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Kemudian ya kalau kita melihat dalam bukunya Michael H. Hart ya yang sangat populer ya, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, ya kita melihat ya Michael H. Hart itu menempatkan ya Rasulullah SAW sebagai tokoh nomor 1 ya yang memberikan influence kepada orang ya. Dia tokoh nomor 1. Kalau nggak salah yang kedua itu Isaac Newton, yang ketiga Yesus ya, atau mungkin Isa Al-Masih kalau di kita gitu ya. Itu ditempatkan sebagai urutan ketiga dan seterusnya gitu. Nah poin saya adalah Michael H. Hart yang istilahnya non-Muslim yang menulis buku kemudian memberikan pengakuannya kepada baginda Rasul SAW, menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW itu kualitasnya tidak terbantahkan, ya, tidak terbantahkan. Ya. Jangankan oleh umat Islam, tapi umat yang lain pun juga seluruh dunia mengakui bahwa ya Rasulullah SAW itu layak ya diberi anugerah sebagai the greatest leader, ya. The greatest leader ever. Bahkan kita pun juga dalam kitab suci Al-Quran jelas digambarkan bahwa beliau itu adalah uswatun hasanah. Ya suri teladan yang terbaik ya, yang patut kita ikuti. Nah, saudara sekalian, ada 3 aspek ya dalam kepemimpinan kalau kita melihat ya. Ini sebelum kita masuk bagaimana. Saya mencoba untuk mengambil perspektif dari karena kalau kita mengambil dari siroh langsung ya mungkin otomatis jadi pelajaran siroh. Tapi saya pengen ini menjadi bekal real ya, bekal kepemimpinan yang mungkin kita coba gandengkan antara buku yang ditulis oleh pakar manajemen ya, untuk kemudian kita bukan mencocokkan tetapi kemudian kita lihat, kita confirm apakah yang mereka sampaikan ini ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cara begitu kita bisa memberikan pendekatan kepemimpinan di zaman baginda Rasul SAW sebagai Rasul, ya Nabi, Rasul, kepala negara, dan sistem kepemimpinan modern yang ada saat ini. Nah, di sini disebutkan ada 3 aspek ya dalam kepemimpinan paling tidak. Yang pertama, leader itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, purpose atau tujuan, dan yang ketiga itu adalah people atau mungkin umat ya, atau mungkin followers atau pengikut dari leader tersebut ya. Nah, setiap individu atau leader pasti memiliki tujuan dalam hidupnya. Jadi pada saat seseorang tampil menjadi pemimpin, maka tentu dia akan dibekali dengan arah ya, tujuan ya, visi, misi yang kemudian melekat pada dirinya gitu. Karena kalau tidak, ya tentu dia tidak layak menjadi pemimpin. Pada saat memimpin, ya setiap kali dia ingin bergerak, dia harus nanya dulu ke orang lain. Ini kita kemana nih gitu, ya. Terus kemudian orang lain nyampein bahwa kita ke timur. Oh ya, kita ke timur gitu. Terus habis itu kemana? Kita ke barat, ya kita ke barat gitu. Nah, apakah ini seorang leader? Ya tentu bukan gitu. Ya, karena seorang leader sebaliknya dia akan ditanya, ya, lead kita kemana nih gitu kan? Pasti dia akan ditanya. Bapak pemimpin kita harus kemana nih? Ya. Nah ini jelas digambarkan ya dalam kitab suci kita Al-Quran ya, bahwa ya setiap utusan Allah itu memiliki purpose ya. Kalau kita ingin melihat dari perspektif Nabi dan Rasul ya, tentulah setiap Nabi ataupun juga Rasul yang diutus pada suatu kaum ya menjadi pemimpin dari kaum tersebut, mereka punya purpose, punya objektif ya yang ingin dia capai. Ya, visi, misi dalam perjalanan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya atau tugas dakwah itu sendiri. Ya, ya tentu, karena kalau tidak, ya dia pasti sendiri akan kebingungan. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh ya diutus ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa alaihissalam, kemudian ya
Nabi Ibrahim, ya, seterusnya mereka punya misi, mereka punya purpose yang kemudian tidak tergantikan oleh purpose yang lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kita lihat saking kuatnya purpose atau objektif yang ingin dicapai, ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Pada saat kaum kafir Quraisy ingin menukar purpose atau objektif tersebut dengan yang lain, ya walaupun dengan tawaran yang luar biasa, ya secara ukuran akal duniawi, itu ditolak oleh beliau gitu ya. Ditolak oleh beliau. Pada saat dakwah beliau ingin ditukar dengan matahari, rembulan, perempuan, tahta, ya, dan harta, ya beliau tolak, ya. Ya, beliau tolak dan menolak untuk menghentikan dakwah Islam, ya. Ya, ini karena beliau memiliki visi atau purpose, ya, sebagai leader. Ya. Kemudian yang kedua, setiap leader akan berusaha mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena objektif dari leader tersebut itu adalah bagaimana bisa menginfluence, ya, sebanyak-banyaknya orang untuk bisa mengikuti apa yang menjadi visi atau misinya. Ya. Nah, dalam hal ini tentu seorang leader harus mempunyai skill influencer. Ya, dia harus mempunyai skill untuk mempengaruhi. Ya. Nah, itulah objektif dari dakwah itu sendiri. Ya. Pada saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, beliau adalah seorang ummi, ya, beliau adalah seorang buta huruf, ya. Tetapi, ya, akhlak beliau, kemampuan komunikasi beliau jangan ditanya, ya. Kemampuan komunikasi beliau luar biasa, ya. Beliau ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bisa membaca dan menulis, ya, tentu dengan objektif supaya orang tidak melihat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau ini adalah hasil karyanya beliau, gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dibuatlah beliau ini buta huruf, ya, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, ya. Maka semua yang beliau sampaikan semata-mata murni datangnya dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Nah, yang ketiga, tujuan yang diinginkan akan menentukan apakah seorang leader layak untuk diikuti atau tidak, ya. Ya, tentu kita melihat, nah, ini pasti ada tantangannya karena kalau seorang leader tiap kali apa yang disampaikan pasti langsung diikuti, maka alangkah indahnya hidup ini. Ya. Justru disitulah tantangan seorang leader, seorang pemimpin, pada saat dia ingin menyampaikan apa yang menjadi misi atau visi dakwahnya, objektif yang ingin dia capai, maka dia harus expect mendapatkan perlawanan. Dia harus expect untuk mendapatkan tantangan, ya. Expect mendapatkan cobaan. Ya, bahkan dia harus mengorbankan banyak hal, ya, untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah, ya, aspek dari kepemimpinan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang semuanya mulus-mulus saja gitu, ya, ya dia ditunjuk menjadi pemimpin sebuah organisasi, ya, kemudian dia tidak pandai komunikasi, tapi dipercaya oleh orang, atau tidak pandai ngomong, tidak punya skill leadership, dan kemudian juga mulus-mulus saja, tidak ada cobaan, pasti something is going wrong. Itu istilahnya ada sesuatu yang tidak sunnatullah gitu. Ada sesuatu yang salah, ya. Ada sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, pada saat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahi Firaun dan kaumnya, ya, ya pasti akan mendapatkan cobaan, ya. Tapi kemudian apakah beliau kemudian membuang ataupun juga mengorbankan purpose? Enggak, ya. Ya, beliau mengorbankan hidupnya, ya, jiwanya, ya, kemudian tenaganya, ya, termasuk dan keluarganya, ya, untuk demi tercapainya misi dakwah itu sendiri. Dan apakah beliau mendapatkan tantangan? Oh ya, berat sekali Nabi Musa alaihissalam. Ya, bukan cuma dari Firaun dan kaumnya, bahkan dari kaum Nabi Musa alaihissalam sendiri, yaitu Bani Israel. Tantangannya nggak kurang-kurang tuh. Dari followersnya aja tantangannya udah banyak banget, ya. Dari followersnya aja tantangannya udah banyak banget. Dari pengikut beliau sendiri tuh tantangannya banyak, ya. Ya tidak dipatuhi lah,
ya di apa namanya, kayak dikerjain lah sama ininya, followersnya dan seterusnya ya. Tapi apa kemudian itu menghilangkan apa namanya, kedudukan beliau sebagai leader? Enggak ya. Justru itu memperkuat beliau. Demikian juga dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita melihat dari kaumnya sendiri, ya, dari kaumnya, dari bangsa Arab sendiri, bahkan dari keluarga beliau sendiri, itu nggak kurang-kurang tantangannya. Gitu. Ya. Nah, kembali lagi, ya, kalau kita melihat pada diagram ini, jadi setiap leader pasti mempunyai komitmen kepada purpose, ya, komitmen pada tujuan yang ingin dia capai. Ya, kalau baginda Rasul tentu ada tujuan-tujuan dakwah yang ingin dicapai. Ya, kemudian setiap leader pasti punya tugas untuk menginfluence ya other people ya, atau menginfluence umat. Dalam hal ini setiap leader dalam sebuah organisasi pun juga sama. Dia harus mempunyai misi bisa ya mempengaruhi setiap anggotanya untuk bisa mengikuti ya caranya dia untuk bisa mengikuti purpose yang diinginkan, atau mungkin bisa mengikuti dia dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kalau tidak, maka fungsi leadership tidak akan berjalan. Ya. Kemudian setiap manusia atau mungkin masyarakat, society ataupun juga umat yang dipimpin oleh seorang leader pasti juga ya punya keinginan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ini sulit kalau misalnya antara pemimpin dan orang yang dipimpin ya mempunyai purpose yang berbeda, maka pasti dia akan bubar, istilahnya nggak akan lanjut ya. Either orang yang dipimpinnya yang keluar dari apa namanya lingkaran kepemimpinan sang leader, atau sang leadernya sendiri yang terpental karena purpose yang ingin dia capai itu totally different ataupun juga tidak sama dengan purpose yang ingin dicapai oleh oleh umat ataupun juga orang yang dia pimpin. Ya. Jadi ya, tujuan yang diinginkan oleh seorang leader ya, dalam ini mungkin kalau kita lihat dari perspektif Rasulullah SAW sebagai pemimpin, maka tentulah ya beliau diutus ya untuk memperbaiki akhlak ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya beliau ya Rasul itu diutus untuk ya memuliakan atau mungkin memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua ya tentu untuk ya membuat ya umat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah misi kenabian ya. Semua nabi dan rasul yang diutus pasti purpose-nya adalah li'ilah kalimatillahil ulya. Jadi meninggikan kalimat Allah ya. Ya uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ya main objektif atau purpose dari setiap nabi dan rasul. Nah, Rasulullah SAW ya sebagai pemimpin ya, sebagai leader adalah seorang yang pasti tampil ya akan tampil pertama kali berbuat ya, memberikan contoh sehingga orang lain akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Nah, yang kedua sebagai seorang leader atau pemimpin ya, dia ya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Walau tidak seorang pun yang mengikuti pada awalnya. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu soalnya. Sebentar ya. Ya, baik Ustaz. Halo. Maaf ya, terganggu sebentar. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Jadi untuk menjadi seorang leader, seorang harus mempunyai komitmen yang kuat ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tentunya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ya dua karakter leader ini ya tampil berbuat terlebih dahulu, memberikan contoh ya. Kemudian yang kedua, dia harus punya komitmen yang kuat ya, yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan, apapun resikonya. Ya, kita melihat dalam diri Rasulullah SAW ya banyak sekali contoh di mana
beliau sendiri memberikan contoh ya kepada sahabatnya. Ya, contoh mungkin pada saat kita lihat pembangunan Masjid Nabawi ya, pembangunan Masjid Nabawi. Ya, beliau sendiri yang memberikan contoh kepada sahabatnya mengangkat batu bersama-sama, walaupun ditegur oleh Umar pada saat itu radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa ya Rasul, kamu ini Rasul, duduk aja, lihat aja kami bekerja gitu, nggak usah ikut angkat batu gitu. Ya, beliau mengatakan bahwa ya emang kalian aja yang mau dapatkan pahala dari Allah. Saya juga ingin mendapatkan ini, dan tentu yang saya lakukan ini adalah untuk memberikan contoh kepada sahabatku agar mereka semuanya ikut bekerja menyelesaikan pekerjaan ini. Dan tadi komitmen yang kuat. Sudah saya gambarkan tadi bagaimana ya dalam kondisi yang susah, di mana beliau harus berhadapan, harus mengorbankan terancam nyawanya ya. Banyak sekali kisah yang menunjukkan bagaimana beliau dianiaya, ya dihina, dicaci maki, ya bahkan dikatakan sebagai orang gila dan seterusnya gitu ya. Tetapi beliau tidak mundur ya. Beliau kemudian tidak surut untuk melanjutkan purpose atau objektif yang ingin dicapai. Bahkan para sahabatnya kadang-kadang merasa sangat sedih melihat ya bagaimana perlakuan kaum kafir Quraisy di Mekah gitu ya kepada beliau. Ya, luar biasa, dan beliau bisa menunjukkan bagaimana tingkat kesabaran yang luar biasa menghadapi cobaan tersebut ya. Karena beliau punya komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, kita pun harusnya seperti itu ya. Pada saat kita yakin ya bahwa apa yang kita bawa ini, objektif yang kita ingin capai dalam sebuah organisasi adalah sebuah objektif yang mulia, sebuah objektif yang kuat, yang bisa membawa kemaslahatan, kebaikan bagi umat, maka harusnya kita pun juga memegang teguh komitmen kita untuk bisa terus berjuang ya, mempertahankan, apalagi kalau kita ada pada posisi leader ya. Maka ini akan menjadi contoh ya bagi setiap anggota organisasi tersebut. Nah, yang kedua yang seringkali mungkin luput ini adalah suri teladan ya. Istilahnya kalau di dalam ilmu manajemen itu adalah learning ya, atau mungkin example ya, by leadership ya, atau mungkin ya memberikan contoh leadership ya dengan terjun langsung ya melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, ini kadang-kadang yang kita hilang ya dari pemimpin-pemimpin masa kini, di mana mereka lebih banyak berada di atas podium, lebih banyak ya berada di ruang-ruang kerja daripada kemudian memberikan contoh ya kepada anggotanya ataupun juga orang yang dipimpin mengenai bagaimana cara mengerjakan pekerjaan itu dengan baik gitu. Sehingga seringkali kepemimpinannya tidak menjadi tidak efektif karena dia hanya tampil memberikan kritik, hanya tampil untuk memberikan khutbah barangkali, ceramah, tetapi tidak leading by example, tidak memimpin dengan memberikan contoh ya. Nah, ini mungkin yang harus kita perbaiki sebagai calon pemimpin ke depan. Dan hal tersebut tentu akan memperkuat orang-orang yang kita pimpin. Ya. Nah, jadi kepemimpinan itu apa gitu? Sebagaimana objektif judul kita atau mungkin konten yang pertama, kepemimpinan atau leadership itu sesungguhnya adalah sebuah proses ya, sebuah proses di mana seorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengarahkan sebuah organisasi dengan cara yang lebih kompak ya dan masuk akal atau clear gitu. Jadi kita perlu garis bawahi ya bahwa leadership sebenarnya adalah sebuah proses untuk menggiring orang yang kita pimpin bekerja bersama-sama ya secara kompak itu artinya satu komando
ya, nggak ada yang kalau disuruh A sebagian ngerjain B, sebagian ngerjain C, maka fungsi leadership-nya itu tidak berjalan berarti. Ya, dia harus kompak, ya, teamwork-nya berjalan, ya, dan tentu ya cara yang dilakukan itu pun juga objektif yang dicapai itu masuk akal, clear gitu ya. Ya, sebagaimana ya baginda Rasul SAW kalau kita melihat ya dalam ya misalnya ya kenapa pada saat periode Mekah ya Umar men-challenge ya kenapa kita tidak menyampaikan dakwah secara terbuka saja pada saat itu. Ya, beliau menyampaikan ya di samping mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan dakwah secara terbuka pada saat itu, juga beliau menjelaskan bahwa kita ini belum kuat gitu. Kondisi kita ini belum betul-betul kuat gitu. Kondisi kita ini ya masih banyak ya kaum muslimin pada saat itu yang ada pada posisi lemah. Kalau kita menjalankan dakwah ini secara terbuka, ya bisa jadi mungkin sebagian kita bisa bertahan karena kita punya backup yang kuat, kita punya suku yang siap membela kita. Tapi banyak sekali pengikut atau umat Islam pada saat itu yang mengikuti jejak Rasul yang tidak pada posisi yang kuat gitu. Mereka lemah ya dari sisi sukunya bukan suku yang kuat ya. Mereka juga dari sisi derajatnya di tengah kaum Quraisy pada saat itu bukan derajat yang tinggi, sehingga pada saat mereka laksanakan dakwah terang-terangan bisa jadi mereka akan banyak sekali korban gitu. Ya, sampai akhirnya ya bergabungnya Umar radhiyallahu an dalam barisan Rasul dan perintah Allah turun untuk dakwah secara terbuka, barulah kemudian mereka melaksanakan dakwah terbuka. Ya, jadi clear ya, ada masuk akal dan seterusnya gitu. Nah itu, jadi ada dua ada dua aspek. Pertama aspek ya kepemimpinan itu 3 aspek ya. Jadi ada purpose yang clear ya, ada leader itu sendiri dan ada orang yang dipimpin atau people. Nah kita ya di organisasi harus selalu melihat aspek ini ya, harus selalu melihat aspek ini dan mengemphasize ya, harus selalu mengemphasize bagaimana mereview ya. Apakah purpose yang kita ingin capai itu sudah sesuai ya dengan nilai yang kita anut ya. Kita harus lihat apakah tujuan yang kita capai ini, yang kita ingin capai ini sudah berada pada track yang benar gitu. Karena kalau tidak, maka ya 3 aspek ini akan saling bertabrakan ya. Demikian pula seorang leader. Ya seorang leader harus menjalankan fungsi leadership. Ya. Barulah kemudian bisa disebut sebagai proses pemimpin dengan proses leadership-nya gitu. Baik. Yang kedua, efektivitas kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu ya bahwa Michael H. Hart sudah menempatkan beliau di urutan pertama. Pertanyaannya adalah kenapa ya Michael H. Hart menempatkan baginda Rasul SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh ya, the greatest influence, the influencer ya. Ternyata dia mengatakan bahwa karena ya Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang sangat sukses dalam hal keagamaan ya, dari religius dan juga sekularisme atau keduniawian lah kita terjemahkan seperti itu. Jadi beliau adalah pemimpin yang sukses ya, menyatukan antara ya aspek religius dan juga sekular ya di level yang sama. Ya. Ini luar biasa ya. Itulah kenapa baginda Rasul ditempatkan oleh Michael H. Hart dalam bukunya sebagai urutan pertama. Ya, kita melihat ya, kita lihat secara fakta ya. Dalam kurang lebih 23 tahun ya, kurang lebih 13 tahun di Mekah ya, itu seperti penggodokan di Mekah, periode Mekah ini seperti penggodokan di kawah Chandra di muka ya. Karena di situ beliau betul-betul mendapatkan bersama para sahabat mendapatkan cobaan fisik dan mental yang luar biasa ya, dan bisa dikatakan ya berkembang ya, umat Islam berkembang pada saat itu tapi dalam posisi yang sangat tertekan ya, dalam posisi yang sangat tertekan. Padahal Mekah ini tanah kelahiran beliau gitu. Sampai akhirnya kemudian
keluar ya perintah hijrah yang pertama ke Habasyah ya. Itu beliau tidak ikut hijrah, tapi sebagian sahabat ya berhijrah ke Habasyah pada saat itu ya. Ada beberapa sahabat yang terkenal termasuk sepupu beliau ya Ja'far bin Abu Thalib juga ikut berhijrah ke Habasyah ya. Dan hijrah besar yaitu ke Madinah ya. Ke Madinah dengan membawa kurang lebih pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, para ahli sejarah mengatakan bahwa kurang lebih sekitar 200 orang saja yang dibawa oleh Rasul SAW. Nah, setelah hijrah ke Madinah sampai beliau wafat SAW, itu diperkirakan jumlah sahabat itu sudah mencapai 100.000 orang. Ada yang mengatakan 114, ada juga yang mengatakan 124.000 orang gitu ya. Artinya sudah berkali-kali lipat dibandingkan pada saat hijrah pertama dari Mekah ke Madinah. Nah, yang kedua, ya wilayah dakwah beliau ya dari tadinya Mekah ya Madinah itu sudah mencakup sampai akhir hayat beliau mencakup seluruh semenanjung Arabia. Ya, kita ingat bahwa perang yang mungkin perang yang terakhir ya, yaitu perang Tabuk sebelum beliau wafat, itu sudah mencapai perbatasan Jordan ya, di mana waktu itu berhadapan dengan kaum bangsa Romawi ya, yang pada akhirnya juga peperangannya tidak jadi karena ya bangsa Romawi sudah ciut duluan ya melihat jumlah pasukan muslimin pada saat itu yang sudah jauh lebih besar dibandingkan perang pertama yang terjadi dengan mereka, yaitu perang Mu'tah ya. Kemudian Rasulullah SAW adalah pemimpin agama sekaligus kepala negara ya. Ini saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ya bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW ya kurang lebih 23 tahun itu mampu ya, ini yang dikatakan oleh Michael Hart ya, mampu ya mensejajarkan atau mengkombinasikan dengan baik antara ya penyebaran Islam itu sendiri ya sebagai aspek religius dengan kemajuan ya bangsa Arab sebagai atau Madinah sebagai pusat pemerintahan ya. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyebarkan istilahnya pelajaran agama, tapi juga aspek-aspek keduniawian ya yang dipandang sebagai aspek keduniawian bagi orang-orang orientalis itu juga berhasil dimajukan ya. Ada angkatan perang, kemudian sistem ekonomi ya, bahkan ya sistem perbankan ya tanda kutip ya, sistem pertanian dan lain-lain, itu semuanya maju gitu. Bukan hanya istilahnya mengembangkan majelis-majelis taklim, tapi juga ekonomi ya, politik ya, penyebaran atau dakwah Islam bahkan di zaman Rasul sudah sampai ke bangsa Romawi, Persia ya, walaupun pada saat itu masih sebatas mengirimkan surat ya. Tetapi sudah sampai ke luar jazirah Arab. Nah, saudara-saudara sekalian ya, kita melihat bahwa ternyata ada dua ya faktor kepemimpinan yang sangat signifikan berpengaruh ya dalam sistem kepemimpinan ataupun juga bagi seorang pemimpin dan pengikutnya ya. Yang pertama adalah situasi dan yang kedua adalah komunikasi ya. Nah, sini disebutkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang baik dan jujur mengenai siapa dirinya, apa yang dia ketahui dan apa yang dapat dia lakukan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala sebelum menjadi pemimpin yaitu luar biasa. Beliau dijaga dari dari pencemaran keduniawian gitu ya. Kemudian beliau juga dijaga secara pemikiran ya. Sehingga pada menjelang akhir dari pengangkatan beliau sebagai rasul ya, beliau bahkan
melakukan menyendiri ya, uzlah, untuk meninggalkan hiruk pikuknya dunia ya. Tentunya ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan penguatan pada kondisi rohani dan jasmani beliau sebelum kemudian diangkat menjadi rasul. Nah, saya juga ingin cerita ya bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah seminar yang diisi oleh orang Nasrani. Kalau ada yang tahu ya, penulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Ya, pada saat itu saya mengikuti seminarnya dan saya tidak sangka ya, pada saat bicara mengenai teori kepemimpinan, leadership, ya, dia menyampaikan bahwa dia sangat kagum ya, dia sangat kagum dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu. Bahkan dia mengambil contoh ya, karena menurut dia yang namanya kepemimpinan yang worth, yang layak untuk dijadikan pemimpin itu ada dua yang menjadi faktornya bagi dia ya, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua integrity ya. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan, skill ya, yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya untuk layak dijadikan sebagai pemimpin. Integritas ini adalah moralitas atau kejujuran ya, komitmen dan seterusnya gitu. Yang menurut dia melekat, dua-duanya melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kompetensi ya, kalau kita tahu bahwa profesi yang paling tinggi di Mekah pada saat beliau diangkat menjadi Rasul itu adalah tajir atau pedagang ya. Jadi pedagang itu adalah profesi yang tertinggi di Mekah pada saat itu. Dan beliau diakui sebagai seorang pedagang yang handal, sehingga seorang konglomerat ya, Khadijah radhiyallahu anha, itu mempercayakan barang-barang beliau untuk ya, barang dagangannya untuk kemudian dijalankan ya, diorganize oleh baginda Rasul SAW. Dan ini kind of skill ya, kompetensi ya. Diakui bahwa ya kalau kamu ngasih barang dagangan ke Muhammad SAW, maka pasti kamu akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda gitu. Artinya beliau ini adalah seorang pedagang yang handal yang diakui ya oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Maka unsur pertama kompetensi itu udah masuk ya. Mungkin kalau kita sekarang ini pemimpin ya mungkin gelar kali ya, profesor, doktor ya, dan seterusnya gitu barangkali ya. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kalau dia dari militer, maka ya kompetensi dia ya mungkin minimal letnan jenderal barangkali gitu ya, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai kompetensi karena dia profesi. Atau kalau dia dari pengusaha ya, untuk jadi pemimpin maka minimal levelnya mungkin harus CEO atau mungkin director gitu. Baru mungkin bisa dijadi pemimpin. Nah, unsur yang kedua menurut Stephen Covey itu adalah integrity ya. Nah, baginda Rasulullah SAW kita melihat ya, pada saat beliau di Mekah, apa gelaran beliau? Al-Amin ya. Orang yang sangat dipercaya ya. Orang yang layak untuk dipercaya. Artinya aspek integritas ini melekat ya. Dan bukan beliau yang kemudian memproklamirkan bahwa saya ini Al-Amin, enggak. Yang ngasih itu orang-orang Arab ya. Kejujuran beliau ya, Al-Amin ya, itu juga sekaligus mengandung makna leadership ya, kepemimpinan ya. Ya, artinya beliau diakui ya secara mempunyai orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Nah, dua syarat ini melekat ya. Makanya menurut Stephen R. Covey ya sulit sekali untuk mencari ya sosok pemimpin yang kedua-duanya ya yang melekat dua strong karakteristik ini. Biasanya seorang yang punya integritas yang tinggi ya kompetensinya rendah misalnya gitu ya. Misalnya misalnya seorang ustadz misalnya gitu ya. Ya mungkin dia punya integritas yang tinggi, tetapi ya kompetensinya lemah gitu. Ya skill ya manajerialnya lemah gitu.
Atau mungkin sebaliknya, banyak sekali pemimpin-pemimpin perusahaan besar atau pemimpin negara yang sangat handal memimpin, ya sangat handal menjadi seorang manajer atau memanage sebuah organisasi besar, tapi kemudian pemahaman dia terhadap agama itu lemah, atau mungkin justru integritasnya itu sangat lemah. Ya, sudah banyak contohnya lah, kita nggak usah sebutin. Ya. Tapi Ustadz, tapi jadi saya tadi lupa menyampaikan bahwa target kami sebenarnya untuk penyampaian materi itu pada pukul 9.15. 19, oke. Berarti sedikit lagi ya. Masih 5 menit lagi ya. Iya, baik Ustaz. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Karena sampai selesai saya lihat dia. Iya. Baik, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin saya bisa share materinya kalau memang nggak selesai. Ya. Baik Ustaz. Saya lanjutkan ya. Jadi 9.15 kita stop ya untuk penyampaian materinya ya. Iya Ustaz. Baik. Setelah itu mungkin ada sesi tanya jawab beberapa pertanyaan dari. Baik. Ya. Ya. Baik Ustaz. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang menjadi faktor ya, situasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang baik ya terhadap dirinya dan terhadap orang yang dia pimpin. Ya. Karena setiap orang yang dipimpin itu pasti mempunyai perbedaan, memiliki perbedaan dalam hal keinginan dan perbedaan dalam hal level pendidikan dan seterusnya gitu. Nah, inilah dibutuhkan pemimpin yang handal untuk bisa berbicara sebagaimana bagaimana kondisi kaumnya. Jadi ada situasi. Nah, yang ketiga, komunikasi ini tadi ya, faktor yang kedua komunikasi. Ya, hal yang mendasar bagi seorang pemimpin adalah bagaimana ia memahami kondisi alami ya pengikut umatnya ya dalam hal kebutuhannya baik secara moral, emosional serta motivasinya. Supaya dia bisa berkomunikasi sesuai dengan kapasitas dari kaumnya. Nah, ini dalam surah An-Nahl ayat 125 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik. Ya, bil hikmah wal mau'izah al hasanah ya. Wa mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, nah, faktor kepemimpinan ini, ya, memimpin dengan model komunikasi dua arah dan, ya, kebanyakan dengan cara nonverbal. Ya, baginda Rasulullah SAW itu, ya, sangat terkenal ya, bagaimana beliau, ya, selalu berdialog dengan sahabatnya. Tidak ada ruang, tidak selamanya ruang instruksi itu digunakan oleh beliau. Ya, selalu ada ruang berdialog untuk berkomunikasi dua arah. Banyak contohnya ya di Perang Badar ya, pada saat beliau ingin menetapkan posisi umat Islam, itu beliau menanyakan, ya beliau menyampaikan kita di sini. Tapi kemudian sahabat, apakah ini wahyu atau mungkin inisiatif dari baginda Rasul? Beliau mengatakan, ya ini dari saya, pemikiran saya. Kalau gitu kita jangan di sini ya Rasul, kita pindah dekat dengan sumber air. Ya beliau menyatakan antumul a'launa li umuri dunyakum ya. Nah, itulah beliau ya. Kemudian setiap situasi memiliki perbedaan dan keunikan. Gaya kepemimpinan pada suatu situasi belum tentu efektif pada situasi yang lain. Ini juga banyak contohnya ya. Ada kalanya baginda Rasul itu menyampaikan sesuatu yang udah nggak usah dibantah, jalankan saja. Ada kalanya ya beliau itu menyampaikan ya dengan diskusi ya. Diskusi terlebih dahulu gitu dengan sahabat. Nah, kemudian yang terakhir, seorang pemimpin harus menggunakan justifikasinya. Pada akhirnya dia harus menetapkan. Jadi nggak bisa menurut kamu gimana? Menurut ini gimana? Menurut ini gimana? Habis itu, waduh, yang mana ya yang bagus ya? Nggak bisa. Setelah dia mengambil pendapat dari semua anggotanya, pada akhirnya dia harus menggunakan justifikasinya untuk menyatakan bahwa oke, kita mengambil langkah ini. Seperti kisah perang Uhud ya, bagaimana terjadi perbedaan antara beliau dengan sahabat ya. Beliau mengatakan kita bertahan di kota saja, kita tunggu mereka di sini. Tapi kemudian sahabat mengatakan, udah kita keluar saja ya Rasul. Ya, kita perangi mereka di luar kota. Jadi beliau menginginkan perang kota, sementara sahabat menginginkan perang di medan perang. Nah, ini dan akhirnya dari diskusi musyawarah diputuskanlah oke, kita keluar ke medan perang. Tapi kemudian pada akhirnya
pada akhirnya para sahabat menyesal gitu loh. Aduh, kenapa kita maksa Rasul ya? Bisa jadi itu adalah wahyu dari Allah, atau bisa jadi kita sudah berani melawan keinginan dari Rasul. Kemudian mereka datang ke rumah baginda Rasul sementara beliau sendiri sudah menggunakan pakaian atau baju perang gitu, ya. Ya, beliau mengatakan bahwa ya tidak pantas bagi seorang Rasul untuk kemudian melepaskan ya atau mundur dari peperangan setelah dia menggunakan pakaian perangnya. Nah, ini faktor kepemimpinan ya. Nah, jadi mengapa kepemimpinan Rasul SAW menjadi sangat efektif? Ya, ada dua. Pertama, Rasul SAW memiliki gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi umat yang dipimpin. Yang kedua, dalam komunikasi dengan umatnya, Rasul SAW menerapkan gaya komunikasi dua arah. Namun pada akhirnya beliau mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Ya mungkin udah jam 9.15 ya. Masih ada satu poin lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan rahasia kepemimpinan yang menginspirasi, tapi mungkin waktu yang membatasi. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang mengarah ke situ, nanti mungkin sambil saya jelaskan, atau insya Allah saya akan share juga slide presentasi ini ya untuk bisa dibaca, atau mungkin lain waktu kita ada kesempatan kita akan lakukan kajian lagi ya. Demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua, khususnya bagi diri saya pribadi insya Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kali ini kami hanya menampung 3 pertanyaan dari peserta. Mungkin dari peserta ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kami hanya menampung 3 pertanyaan. Baik. Saya yang moderator. Ya, jadi yang ingin bertanya nanti mohon diperkenalkan dirinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila dari WK Universitas Hasanuddin. Tabe Ustadz, saya ingin bertanya, saya pernah dengar kalau akan ada zaman atau era di mana pemimpin-pemimpin itu seperti menggigit. Jadi bahasanya itu pemimpin bersifat diktator. Nah, dan dikatakan kalau pada zaman itu kita tidak boleh untuk protes dan sebagainya karena untuk menjaga keamanan bersama. Tapi Ustadz, bagaimana ketika kita telah melihat secara nyata kezaliman dari pemimpin tersebut dan bisa dirasakan bagi masing-masing individu atau bagi rakyatnya gitu Ustaz. Dan ditakutkan kelak ketika kezaliman itu terus terjadi, keamanan kita juga sebagai seorang muslim ditakutkan akan berbahaya begitu bagi muslim Ustaz. Misalkan kayak nanti keamanan beribadahnya bisa dibatasi, jadi kita tidak bisa bebas untuk beribadah dan sebagainya, Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz dengan itu? Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila. Baik, Ustaz, apakah kita mau langsung jawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Silakan. Mau dijawab, mau ditampung dulu, silakan terus ke moderator. Boleh mungkin ditampung dulu kali ya, biar sekaligus ya. Oh iya, baik Ustaz. Karena tadi sudah ada penanya, mungkin sisa 2 pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya. Baik Ustaz, mungkin kita langsung menjawab saja karena mungkin peserta ini masih berpikir untuk pertanyaannya. Kembali juga menjawab pertanyaannya. Baik Ustaz. Ya baik, tadi pertanyaannya
ada periode ya, masa kepemimpinan menurut periode kepemimpinan menurut Islam di mana ya mulkan abdan ya atau kepemimpinan yang menggigit ya, di mana kita pada saat itu masa-masa kerajaan ya, sistem diktatorian lah ya pada saat itu ya. Jadi sebenarnya fase kepemimpinan kerajaan yang menggigit ini maksudnya sebenarnya ya hampir-hampir sudah kita lewati ya, belum kita lewati kalau dari periode kepemimpinan menurut Islam ya. Dan pada saat itu ya bukan berarti pada saat kita melihat kezaliman kita diminta untuk berdiam diri dan tidak melakukan perlawanan ya, maksudnya bukan seperti itu. Tapi ini adalah periode dengan karakteristik ya mulkan abdan ini menunjukkan bahwa pada saat itu pemimpinnya itu pemimpin yang diktator ya, pemimpin yang tidak demokratis, pemimpin yang istilahnya memaksakan apa yang dia inginkan ya. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersuara pada saat kita berhadapan dengan kondisi ini. Tentu ya kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Tetapi proses menyuarakan kebenaran ini tentu juga harus memperhatikan aspek yang lain ya. Bukan berarti kita takut ya takut mati atau takut mengorbankan jiwa kita demi menyuarakan kebenaran, tidak. Tetapi tentu ada cara yang baik yang bisa kita tempuh untuk memberikan peringatan ya kepada pemimpin yang dinilai diktator ataupun juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Ya bukan berarti kita berdiam diri gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita sudah memilih cara yang terbaik untuk menyuarakan kebenaran itu dan kemudian ganjarannya itu tetap adalah membahayakan nyawa kita. Nah, disitulah letak jihadnya gitu ya. Disitulah letak kesungguhan kita ya mengikuti jejak para nabi dan rasul untuk siap ya memberikan pengorbanan harta dan jiwa kita pada saat kondisi itu terjadi gitu. Tetapi ya berdiam diri ya tentu bukan suatu hal yang menyelesaikan masalah. Maka dalam kondisi itu yang dikedepankan adalah cara bagaimana memberikan peringatan ya. Ya ini mungkin sama lah dengan kalau kita bahas bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi Fir'aun ya pada saat itu kan itu betul-betul dalam kondisi di mana Fir'aun ini diktator gitu. Dan Allah memerintahkan ya kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berangkatlah kamu ke sana bersama dengan saudaramu Harun untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun ya pada saat itu ya. Dan Nabi Musa kemudian berangkat. Nah, apa yang dilakukan? Apakah beliau ke sana dan langsung mukulin mungkin berangkat ke sana langsung bunuhin? Enggak ya. Beliau datang ke sana ya pertama dengan berdoa, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beliau berdoa dulu ya, dan kemudian beliau memohon juga kepada Allah agar disiapkan wadir ataupun juga pendamping ya. Karena beliau mengatakan saya ini kurang lancar berbicara, maka saya meminta saudaraku Harun untuk mendampingi saya gitu. Dan mereka berdua berhadapan dengan Fir'aun ya. Tapi yang dikedepankan caranya, bagaimana cara menyadarkan Fir'aun. Tapi ternyata setelah menempuh cara itu, apakah Firaun kemudian berubah? Enggak. Justru malah makin menjadi ya. Yang kemudian yang diambil langkah oleh beliau adalah kemudian beliau ya bersama Bani Israel meninggalkan Mesir ya dan hijrah ke janji Palestina pada saat itu. Kira seperti itu. Baik, kepada Kak Nabila, apakah sudah jelas?
Ya, sudah jelas moderator. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Baik. Tapi Ustaz, di sini ada di kolom chat yang bertanya dari saudara Fahmi. Saya izin membacakan Ustaz. Ya, tafadhol. Ya. Jadi pertanyaannya, salah satu kerancuan beberapa orang atau masyarakat dalam sistem kepemimpinan adalah doktrin mengenai sistem khilafah yang pernah menjadi masalah di negara kita, sistem demokrasi. Sehingga seringkali khilafah dicap sebagai hal yang menyimpang yang bisa mencederai sistem demokrasi negara kita. Namun berdasarkan sejarah Islam, sejak awal memang menerapkan khilafah ini dan lebih berjaya dibanding era sekarang. Nah, di sini juga pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan pertama Ustaz, yang kedua itu bagaimana dengan hal tersebut? Nah, di sini juga pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya peran kami sebagai mahasiswa dalam generasi Islam, Ustaz? Ya, ini masalah mungkin perbedaan mengkomunikasikan pola perjuangan kita ya. Ya memang sistem yang ada saat ini di negara kita, yang berlaku di negara kita adalah sistem demokrasi ya, sistem demokrasi, di mana itu yang berlaku ya. Artinya pada saat kita ingin ya berkontribusi dalam sistem kepemimpinan nasional di negara kita, maka mau tidak mau ya berdasarkan undang-undang, maka kita harus mengikuti sistem demokrasi ini ya. Sampai kemudian ya Allah mengizinkan kepada kita untuk kemudian menempuh sistem atau cara yang Islami. Nah, saya perlu jelaskan juga ya bahwa karena kita di negara Indonesia yang bukan negara Islam ya, kita adalah sebuah negara kesatuan yang memang mempunyai dasar negara Pancasila dengan sistem kenegaraannya sistem demokrasi. Maka untuk bisa participate dalam kepemimpinan nasional, maka kita harus berpartai, kita harus masuk lewat partai. Kalau nggak lewat partai, maka otomatis pasti akan sulit ya bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya ya, atau mungkin berkontribusi ya. Nah, kalau kita tidak berkontribusi dalam sistem ini, maka yang kita khawatirkan orang-orang yang berkontribusi nanti ini justru orang-orang yang ya mungkin notabene tidak menganut nilai-nilai Islam. Ya, pada saat sistemnya adalah sistem demokrasi, umat Islam tidak partisipate dalam proses demokrasi ini, yang masuk kemudian orang-orang yang non-muslim, kemudian mereka menguasai sistem pemerintahan kita karena mereka yang layak dipilih, karena mereka menempuh jalur yang memang sesuai dengan sistem yang berlaku di negara kita, maka kita umat Islam kemudian hanya menjadi objek, ya, bukan sebagai pelaku, ya, pelaku pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang mungkin yang kita khawatirkan. Nah, adapun sistem kekhalifahan, ya betul bahwa dulu ya yang dianut adalah sistem kekhalifahan, tapi semenjak ya kekhilafan Islam ini runtuh, maka ya kita harus menerima ketetapan dari Allah bahwa kita harus berjuang lagi ya, berjuang kembali untuk kemudian bagaimana menegakkan ya suatu saat ya akan membangkitkan kejayaan Islam kembali. Ya wallahu alam kapan. Tetapi saat ini untuk memaksakan sistem itu tentu tidak relevan. Karena ya kita harus mengikuti sistem di mana sistem di sebuah negara di mana kita hidup ya. Dan menurut sebagian ulama ya sistem ini jika kita ikuti tidak serta-merta kemudian kita berdosa gitu loh. Kita tidak serta-merta kemudian kita berdosa karena tidak ada yang kemudian menyatakan bahwa kalau kita mengikuti sistem demokrasi ini kita akan berdosa ya, kita akan istilahnya menanggung dosa dan melanggar syariat Islam ya. Tetapi memang sebagian ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya kenapa sistem demokrasi ini tidak Islami, karena mungkin yang harusnya suara kebenaran itu ada suara Allah Subhanahu wa taala, artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang sebuah keputusan diambil karena dengan suara mayoritas ya. Mungkin ini istilahnya pelajaran buat kita. Kalau kita menginginkan ya
suara Al-Quran atau suara petunjuk Allah itu yang menang, ya, maka kita harus memperbanyak suara umat Islam itu sendiri, memperbanyak suara umat Islam yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Maka otomatis, ya, yang akan menang juga adalah nilai-nilai Islamnya itu sendiri, gitu. Ya, secara prinsip kalau ditanyakan maka tidak ada yang tidak sepakat kalau misalnya yang kita terapkan itu adalah sistem Islam yang sesuai dengan petunjuk baginda Rasul SAW, ya, dan Allah SWT. Ya, dalam kondisi di mana kita hidup di sebuah negara yang menerapkan sistem ya untuk menyelamatkan sebagian besar, ya, umat Islam yang menjadi bagian dari negara ini, maka kita mau nggak mau ya harus mengikuti sistem itu, ya, sampai kemudian kita siap untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, baik, mungkin kepada penanya, Saudara Fahmi. Ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari peserta. Kalau sudah tidak ada, baik. Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Saya tertarik dengan materi Ustaz. Mungkin bisa disampaikan sedikit ini mengenai rahasia pemimpin yang menginspirasi. Iya. Ya. Ya, mungkin cepat saja ya saya sampaikan. Ya. Jadi ada 7 sebenarnya rahasia kepemimpinan yang menginspirasi, ya. Jadi yang pertama, dia harus mampu mengobarkan semangat atau antusiasme. Jadi kalau seorang pemimpin tidak mampu, ya, untuk mengobarkan semangat, ya, anggotanya, dia hanya menjadi simbol saja, ya, maka dia tidak layak menjadi pemimpin, ya. Ada penjelasannya nanti. Yang kedua, memberikan arahan terhadap langkah yang harus dilakukan. Seorang pemimpin harus bisa memberikan direction, ya. Ya, baginda Rasul full of direction, gitu ya. Setiap sahabat, ini gimana Rasul, ini gimana ya Rasul. Beliau memberikan arahan, ya. Langkah yang harus dilakukan, ya, seperti ini step by step-nya, ya. Dalam banyak kisah, ya, peperangan, beliau langsung memberikan arahan, ya, kepada para sahabat, termasuk pada saat hijrah dan seterusnya. Yang ketiga, ya, dia harus bisa memberikan gambaran benefit terhadap misi yang ingin dicapai, ya. Ya, nggak usah ditanya lagi, karena memang tugas Rasul itu adalah memberikan kabar gembira, ya, sehingga ya benefit yang diberikan, ya, itu full dibicarakan di Al-Quran, ya, dan dari apa yang beliau gambarkan juga, ya, artinya ganjaran yang akan mereka dapatkan jika mengikuti jejak dakwah Rasul itu clear, ya, ada benefitnya, gitu ya. Jadi ya banyak sekali ya benefitnya, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya, akan mendapatkan ganjaran. Itu clear, ya, ada benefit. Dan kita pun juga sebagai pemimpin biasa tanda kutip harus bisa memberikan gambaran itu. Harus punya kunci itu. Ya, karena sekarang orang, ya, apa untungnya bagi saya, apa benefitnya bagi saya jika saya ikut kamu. Kalau dia nggak bisa memberikan gambaran benefit itu, maka dia tidak akan menjadi leader yang baik, ya. Istilahnya bukan janji kampanye, ya, tapi paling tidak dia mampu memberikan gambaran yang real, konkret, dan masuk akal, ya. Kemudian selanjutnya memberikan gambaran yang jelas tentang visinya. Jadi nggak hanya sekedar bunyi visi, tapi clear dan jelas. Sebagai Rasul dalam perang Khandak, ya, yang terkenal, ya istana Persia akan jatuh ke tangan umat Islam, Romawi akan jatuh. Dan itu clear, ya, bukan mimpi. Walaupun pada saat itu orang Yahudi mengatakan, mimpi, gitu. Nggak mungkin saat ini aja kalian lagi gali parit, masa nanti Persia bisa jatuh ke tangan. Itu hal yang mustahil, gitu. Tapi clear kan visi beliau ditunjukkan kepada para sahabat. Kemudian selanjutnya mengajak untuk berpartisipasi aktif. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi mengajak kepada para sahabat untuk memberikan kontribusinya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi objek, tapi juga menjadi subjek. Ya. Kemudian selanjutnya menguatkan optimisme. Dan yang terakhir, mendorong dan meningkatkan potensi pengikut. Jadi
tidak membiarkan sahabat itu diam dengan potensinya. Beliau mengutilize ya potensinya, seperti mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ke Madinah, Yasrib pada saat itu untuk berdakwah kepada orang Yasrib sebelum dibukanya Islam di sana. Mengirim Ja'far bin Abu Talib ya untuk berhijrah ke Habasyah dan mati di sana ya. Terus beliau menempatkan ya sebagaimana juga beliau memaksimalkan potensi Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq, yaitu adalah dia untuk mengoptimalkan potensi ya dimiliki oleh para sahabat pada saat itu. Kita pun sama seperti itu, jangan pintar sendiri. Kalau kita pun pintar, maka kepintaran kita itu salah satunya harus bisa memanfaatkan potensi orang-orang yang kita pimpin. Jangan kita kerjain, karena pasti ada potensi yang besar di orang-orang yang kita pimpin, ya, meskipun itu kecil. Saya kira itu penjelasan singkatnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dengan selesainya sesi tanya jawab, saya menginformasikan kepada peserta untuk mengisi absensi kehadiran di kolom chat, dan juga sebelum saya kembalikan kepada host untuk mengadakan sesi dokumen. Ya, baik. Teman-teman sekalian dimohon untuk menyalakan fitur videonya atau kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi. Ya. Jadi ada 2 slide. Yang mana di sini? Ya, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, berakhir acara kita kegiatan ini. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Karim ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapat bernilai pahala dari Ustadz itu sendiri dan dapat memberikan pencerahan untuk kita ke depannya. Terima kasih pada Ustadz dan waktunya. Ya, Ustadz. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz. Sehat-sehat Ustadz. Ya, insyaallah, amin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.